Selamat siang, salam sehat, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas tutorial bagaimana untuk melaksanakan ujian ANBK yang akan kita laksanakan pada tanggal 24 sampai 27 Oktober tahun 2022. Baik, kita langsung saja kita masuk ke dalam web ANBK. Nah, pada saat kita masuk, kita kembali ke menu asesmen nasional, kemudian kita akan lihat di pengaturan sesi. Ini yang sudah kita buat kemarin, pengaturan sesinya. Kita lihat di sini kita mengikuti pada gelombang 1, kemudian pada sesi 1 dia masuk di sesi 1 ya, gelombang 1 sesi 1 pada hari yang pertama dan kedua. Juga jangan lupa kita memeriksa fakta integritas. Fakta integritas ini kalau belum ada kita bisa tambahkan di situ. Kalau belum mengisi fakta integritas, silahkan diisi NIP, kemudian nama dan tugasnya sesuai tugasnya kita. Contoh, ini kita kasih NIP-nya, kemudian namanya kita masukkan, kemudian terpilih tugasnya. Misalnya di sini kita pilih pengawas. Nah, ini jenjang apa? Jenjang SD atau SMP. Kemudian nanti akan muncul sendiri daftar sekolahnya, tempat mengawas ya. Kemudian kalau sudah bisa kita simpan. Nanti akan muncul seperti pada tampilan di web. Kemudian kita melihat ke halaman Proktor, nanti di sana ada ID Proktornya untuk masuk ke webnya dan juga passwordnya. Kemudian sebelum kita mengaktifkan exam Proktor adminnya, kita harus cek dulu kembali Windows Defender antivirusnya. Ini harus kita matikan ya, atau kita disable. Pengaturannya sudah kita ketik aja di pencarian, itu namanya Defender. Kemudian real time protection-nya itu harus kita dalam posisi nonaktif. Jadi kita jalankan exam Proctor browsernya. Kemudian kita set lokasi Chrome-nya. Kemudian tidak lupa kita cari mesin virtualnya yang sudah kita buat kemarin. Kemudian kalau sudah kita aktifkan, kita startkan virtual mesinnya dan mengklik tombol di panah hijau di sebelah pojok kiri atas layar. Kita tunggu proses virtual mesinnya untuk memulai proses virtualisasi mesinnya. Nah, di sini kecepatan untuk proses menuju exam browser adminnya ini membutuhkan waktu sesuai dengan spek dan komputer masing-masing. Kemudian akan terbuka web browsernya untuk membuka halaman exam browser adminnya. Jika muncul seperti ini, kita pilih silang aja yang di pojok kanan atas. Sudah terbuka. Ini sudah kita sinkron kemarin. Ingat, ini sudah kita sinkron kemarin ya. Pada yang menggunakan moda online itu tidak perlu sinkron, berarti langsung tampilannya masuk seperti ini ya. Juga exam Proctor ini juga berbeda. Nah, untuk exam Proctor ini bisa kita kecilkan ini dengan password itu, pada passwordnya itu normal ya.
Kemudian untuk mengaktifkannya kotak kecil di atas itu ya. Nanti kotak examnya ini bisa kita atur ukurannya. Nah, ini passwordnya ini normal ya. Ini akan kita tulis di layar nanti, seperti tertera di layar nanti. Nah, sudah kita bisa mengatur besar kecilnya. Kemudian kita ini bisa keluar karena tadi menggunakan SD, kita masuk menggunakan yang password SMP ya. Ini kita masuk ke website ANBK SMP. Kita akan lihat karena di sana sudah lengkap, sudah melaksanakan ANBK, jadi kita bisa mengambil contoh-contoh file yang akan nanti kita gunakan. Nah, ini jangan lupa kita akan masukkan passwordnya ya, password dari web ANBK-nya. Kita masukkan, kita paste aja ke password, kemudian kita submit. Nah, dapat kita lihat menu ujiannya sudah terbuka, kemudian CBT-nya dalam posisi aktif, artinya kita sudah siap untuk melaksanakan ujian. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita lihat daftar pesertanya dulu. Kita cek. Saya dapat lihat di sini jumlah peserta yang akan mengikuti ujian besok itu berjumlah 35 orang. Kita lihat bisa itu ditampilkan per halamannya 30, jadi halaman berikutnya ada 5 orang. Kita bisa buka, kita lihat. Kemudian kita buka status tes. Kita akan buka status tesnya. Nah, ini pada status tes belum mulai ya statusnya, karena ini kita masih coba. Kemudian kita pilih dulu untuk yang hari pertama, itu literasi, itu kita pilih yang UT Man BK 22H1 ya, hari 1. Kemudian kelompoknya sesi 1, kelompok itu sesi 1. Kemudian kita simpan dan oke. Nanti kalau ada hijau, peringatan hijau di atas, berarti itu kita sudah bisa melakukan ujian ya, atau pengaktifan menu ujiannya. Kemudian yang harus kita pilih kedua, kita masuk kelompok tes, kemudian kita pilih assign all, kemudian kita pilih simpan ya. Ini untuk mengaktifkan kelompok tes yang akan melakukan tes pada sesi tersebut. Baik, ini sudah kita centang semua. Kemudian kita kembali lagi ke menu status tes, kemudian kita simpan ya. Nah, nanti kalau kita simpan, token akan muncul sesuai dengan waktu pelaksanaan ujian. Biasanya muncul kalau sesi pertama itu muncul di pukul 7.20. Berikutnya, jika ada kendala, misalnya peserta didik meminta reset password, maka kita bisa akan melakukan permintaan reset password dengan menuliskan nama username-nya atau nama pesertanya. Kemudian kita juga bisa memilih peserta yang akan kita reset ya, dengan mengklik tanda centang pada namanya, atau kalau berjumlah lebih dari satu itu yang tombol di atas itu kita centang, kemudian kita pilih reset peserta. Nah, pada saat peserta sudah selesai mengerjakan tes, kita harus tidak lupa untuk mengecek status pesertanya. Ingat, kita harus mengecek status pesertanya. Kita bisa melihat apakah peserta didik sudah benar-benar selesai mengerjakan soal yang dikerjakan atau masih dalam status mengerjakan. Ini harus benar-benar kita cek ya, supaya nanti dalam perpindahan sesi kita tidak perlu lagi melogin kan lagi peserta, sehingga untuk sesi kedua bisa dilaksanakan tesnya dengan baik ya. Nah, ini kemudian yang harus kita buat setelah tes selesai, kita harus membuat laporan ya. Laporan itu dengan mengisikan nama proktor pada menu laporan dan nama pengawas. Kemudian kita pilih
menu cetak yang di bagian bawah. Nanti laporan tentang pelaksanaan ANBK ini akan kita bisa print atau kita bisa unduh filenya sebagai bahan laporan untuk dokumen sekolah. Tidak lupa nanti pada status peserta tes itu untuk mengirim hasil, untuk yang semi online itu dia harus mengirim hasil dengan mengklik tombol upload ya. Nah, kalau sudah selesai, kita logout ya. Kemudian kita akan mengerjakan file untuk mengunggah file yang dibutuhkan di web. Salah satunya adalah upload daftar hadir. Nah, ini kita akan kasih contoh dulu yang untuk SMP. Ya, ini sudah kami laksanakan kemarin tingkat SMP dan filenya itu berupa file foto saja. Jadi nanti kita akan upload setelah peserta itu melakukan absen, kita akan upload, kita foto. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini untuk berita acara. Kita akan lihat. Nah, ini yang sudah kita upload kemarin hasilnya. Jangan lupa ini ada cap dan tanda tangan kepala sekolah. Kemudian pada daftar hadir, ini kita lihat yang SMP yang sudah kita laksanakan kemarin. Nah, di sini juga ada tanda tangan peserta didik yang sudah mengikuti bersama proktor dan pengawas ruang ujian. Kemudian kita jika di dalam pelaksanaannya nanti ada peserta yang tidak hadir, kita bisa mengaktifkan peserta cadangan. Nah, di sini misalnya yang tidak hadirnya siapa, kita pilih, kemudian kita pilih yang menggantikannya, ya, cadangannya yang menggantikan. Kemudian kita pilih simpan. Nah, nanti peserta didik yang tidak hadir itu bisa digantikan dengan peserta cadangan. Kemudian kita tidak lupa untuk melihat rekapnya. Ini rekapnya ya, untuk gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, ini rekap yang harus kita perhatikan. Hari pertama, kalau dia semua terisi, berarti rekap uploadnya itu sudah berhasil dilakukan dengan baik ya. Artinya yang di menu webnya, apa yang diminta orang itu sudah kita lakukan. Kemudian di sini ada menu layanan pengaduan. Jika nanti ada terjadi hal-hal yang di luar kendali kita bisa melakukan pengaduan di sini, seperti kendala teknis apa misalnya, kemudian pilih ID proktornya, kemudian penjelasannya misalnya listrik mati ya, atau komputernya, servernya tiba-tiba down atau rusak ya, kita buat saja di situ nanti. Kemudian lampirannya itu berupa foto saja, nanti kita upload ya, sehingga nanti akan ada tindak lanjut dari Kemendikbud, apakah itu penjadwalan ulang atau bagaimana ya. Nah, kalau sudah selesai di situ, maka kita tinggal keluar saja dari proktor browsernya. Kemudian kita shutdown virtual mesinnya. Ini belum bisa keluar ya, jangan langsung kita keluarkan dengan menekan tombol silang di pojok kanan atas itu, karena ini virtual mesinnya masih belum mati secara sempurna. Kalau kita menekan tombol silang di atas, kemungkinan virtual mesin kita ini akan rusak, sehingga tidak bisa digunakan pada hari kedua nanti. Demikianlah cara untuk melakukan ujian ANBK pada tahun 2022 ini. Semoga apa yang sudah disampaikan pada kesempatan ini dapat membantu Bapak Ibu semua dalam menjalankan ANBK, baik yang secara semi online maupun yang online. Karena untuk tata caranya sama saja, yang online dan semi online, cuman dalam proses pelaksanaannya ada sedikit perbedaan karena ada dua sistem yang digunakan. Kami ucapkan, kita harapkan pelaksanaan ANBK tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan baik sampai pada akhir pelaksanaannya nanti dan memperoleh hasil yang memuaskan bagi sekolah Bapak dan Ibu. Demikianlah tutorial pada
siang hari ini, pada kesempatan ini, biarlah ini dapat membantu kita dalam nanti jika terjadi permasalahan di dalam melaksanakan NBK. Selamat siang, salam sehat, dan sampai jumpa lagi.